98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita juga masih bersama Mas Lutfi, Mas Hamdan, dan juga Mas M. Wah, ini menarik sekali Sobat Citra obrolan kita hari ini. Pokoknya ini obrolan apa ya, tersesuatu deh buat Ricky ya. Paling bermanfaat gitu ya Sobat Citra ya. Apalagi kita sama mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa, kritis dan kemudian juga cerdas dan luar biasa pokoknya. Oke, ini masih di PMI ya, masih tentang PMI Sobat Citra. Dan ini kita mungkin Ricky pengen nanya sih, kayak kita ke Mas M dulu nih, Mas M. Ini selama ikut PMI ya, ini udah berapa tahun Mas M? Dari saya maba itu 2018 ya. Wah, sekarang ya? udah 5 tahun gitu kan. Jadi memang saya dulu kan dari semester 1 berarti. Iya. Jadi memang sekarang saya pindah jurusan di semester 3. Jadi agak sedikit lebih muda dibanding teman-teman saya gitu kan. Oke. Ya. Ini pengalaman apa yang Mas M dapatkan nih selama ikut PMI, dan apa ya yang paling berkesan gitu ya selama sampai sekarang ini, sampai detik ini nih, buat Mas M apa nih? Kalau saya itu yang paling berkesan itu satu Pak, itu ketika kita bertarung gagasan itu Pak. Jadi ketika kita di dalam forum gagasan, kadang kan kita mengadakan diskusi rutin tiap malam gitu kan. Itu sampai baku hantam Pak gitu kan. Serius tuh? Beneran? Iya, tapi sampai di situ ya setelah diskusi ya kita ngopi bareng lagi gitu ya? Karena kita memang begitu mencintai sebuah pengetahuan Pak. Jadi memang kita harus memperjuangkan suatu pengetahuan itu memang benar-benar sampai clear gitu Pak. Jadi memang akademis itu kan seperti itu kan, kita mengkaji suatu persoalan ya harus selesai gitu, nggak boleh nanggung-nanggung gitu kan. Iya. Kalau memang kadang kan adalah itu kan kita menyebutnya dengan kadar karbitan itu kan, biasanya kadang ya bahas masalah mau permukaan itu gitu kan. Padahal kita juga dianugerahi waktu dan kesempatan buat mempelajari bertarung gagasan itu lebih dalam lagi gitu. Itu yang paling berkesan sampai saat ini tuh Pak. Bagaimana kita juga tiap malam itu bertarung gagasan, bertukar ilmu ya kan, saling ya melemparkan suatu argumen yang menurut saya itu sekarang jarang dikonsumsi sama anak muda itu Pak. Ada perbedaan pendapat gitu ya, udah biasa dan itu gitu biasa ya. Bikin tadi bentrok dan sebagainya, tapi pas itu aja gitu. Setelah itu kembali normal lagi gitu ya, karena kita kembali lagi ke tujuan awal dari PMI itu sendiri gitu ya. Oke, itu Mas Lutfi ya. Ada Mas Lutfi, Mas M ya. Ada hal lain lagi yang mungkin pengen disampaikan dari Mas M untuk masyarakat Wonosobo. Mungkin itu ya, mungkin kita sebagai anak muda itu memang harus mulai sama-sama. Ketika kita ini kan konteksnya bangun Wonosobo gitu kan. Mungkin kita menyebutnya mitra, kita saling bermitra aja untuk menciptakan Wonosobo yang lebih baik gitu kan. Nah, Unrembuk ini sarana urunan rembukan gitu kan, kayak kita kan bangsa yang senang bermusyawarah, demokrasi. Jadi kita tidak memetak-metakan suatu golongan tertentu ya, kita duduk bareng demi satu tujuan tertentu, gitu Wonosobo gitu Pak. Oke, itu dari Mas M ya Sobat Citra. Oke, kemudian ke Mas Hamdan nih. Mas Hamdan nih, pengalaman sampai sekarang Mas Hamdan juga sama kayak Mas M juga. Wah, dari sejak 2018. Dari 2018. Oke, ini udah ada hal apa yang udah didapatkan sama Mas Hamdan di PMI selama ini? Tentu yang paling terkenang bagi saya yaitu bagaimana dalam menghadapi dinamika di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Karena di situ menjadi sebuah proses pendewasaan dalam diri saya gitu. Ketika awalnya dari belum tahu apa-apa, sampai kita belajar baca buku, sampai kita mempunyai sifat yang agak sombong karena kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang baru, sampai kita mengalami proses pendewasaan bahwasanya ketika kita semakin tahu sebuah ilmu pengetahuan, maka kita itu semakin tidak tahu apa-apa pada dasarnya. Jadi yang paling mengenang bagi saya itu dinamika yang ada di organisasi yang pernah saya hadapi, baik itu berdiskusi, beradu gagasan dengan teman, beradu argumen dengan teman, bahkan berkelahi dengan teman sendiri. Namun pada akhirnya kita tetap satu tujuan dengan PMI. Hal itu yang menjadi sebuah hal yang mungkin cukup terkenang sampai nantinya gitu. Dan tentunya selain itu banyak sekali lah perjalanan yang pernah saya dapatkan dari berkat masuk ke dalam PMI, baik itu sampai saya pernah mendapatkan sebuah ilmu dan kesempatan belajar di Jember waktu itu, yang di situ menyadarkan, dan waktu itu di Jember saya
sebagai PMI Wonosobo dulu pernah merasa agak sombong karena mempunyai ilmu pengetahuan lebih mungkin ya. Dan ternyata sampai di Jember di situ saya dibantai 1,5 jam secara akademik, secara intelektual, dan di situ menyadarkan bahwa sebenarnya saya itu tidak tahu apa-apa, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang cukup terkenang bagi saya untuk menyadarkan bahwa saya harus masih terus belajar. Wah, luar biasa banget ya Sobat Aci. Jadi semakin kita banyak pengetahuan gitu ya, sebenarnya kita tuh makin kecil gitu ya, dari pengetahuan itu sendiri gitu ya. Oke, luar biasa banget itu dari Mas Hamdan, dari Mas Lutfi. Gimana Mas Lutfi, apakah juga ikut bentrok juga? Hal apa yang apa ya sampai sekarang ini bagi Mas Lutfi yang apa ya paling berkesan gitu ya selama ikut PMI ini, selama di PMI? Ya, ketika berbicara bentrok atau banyak perselisihan pendapat atau gagasan itu tentunya pasti ada, Mas. Karena kita berproses di organisasi itu kan berproses dengan banyak orang yang secara kepribadian itu kan pasti berbeda-beda gitu, Mas. Dari banyak kepala itu kan pastinya punya pemikiran yang berbeda-beda, kan, tetapi bagaimana dengan pemikiran yang berbeda-beda itu bagaimana kita bisa menyatukan untuk menjadikan satu tujuan yang sama yang gitu, sama Mas. ya. Oke, gitu ya. Hal apa yang didapatkan sama Mas Lutfi sampai sekarang ini? Tidak lain adalah pendidikan, pengalaman, dan kedewasaan. Kedewasaan ya, lebih dewasa lagi ya. Gitu ya. Oke, berarti udah sama juga udah 5 tahun nih Mas. Ya, kita satu angkatan dan kita berproses bersama sampai jadi best friend. Oke, tanpa terasa ya kita udah 1 jam ini ngobrol ngalor ngidul Sobat Cita, tapi kita bangga banget ya sama mahasiswa di Wonosobo, khususnya untuk Riki pribadi gitu ya. Makin kritis aja gitu semakin hari, dan ini hal yang positif sih, hal yang bagus supaya bisa kedepannya lebih baik lagi. Soalnya kalau nggak ada yang ngeritik, terus orang jadi ngerasa paling benar. Tadi juga kayak Mas Hamdan juga sampai mana tadi Mas Hamdan sampai Jember ya, itu dari Wonosobo berangkat saya ilmunya paling banyak nih, ternyata di sana nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan begitupun juga dengan kritikan, semoga Wonosobo ini semakin baik gitu ya, apalagi Wonosobo ini kan akan hari jadi ya yang ke 198 gitu ya. Dan mungkin sebagai mahasiswa apa sih yang diharapkan kita ke Mas M dulu, apa yang diharapkan Mas M untuk Wonosobo ke depan nih Mas, sebagai mahasiswa tentunya? Untuk secara garis besar itu lebih baik ya. Lebih baik mungkin tidak hanya tercermin dari sambutan pejabat itu kan, tapi kita harus lebih baik dari segi-segi yang lebih esensial lagi gitu kan. Itu banyak aspek Pak yang mungkin semoga saja dengan hari jadi yang ke 198 ini menjadi Wonosobo yang lebih baik dari segala bidang. Karena kan selama ini yang lebih baik itu kan dari sambutan pejabat itu kan. Jadi kita nggak tahu Wonosobo itu seperti apa kemajuannya kan. Jadi tidak seindah sambutannya gitu. Iya, menurut saya Wonosobo maju lebih lagi dari segala sektor, bukan hanya dari sambutan pejabat itu kan. Oke, gitu ya dari Mas M. Terima kasih Mas M ya, sangat luar biasa sekali. Mas Hamdan, apa ini yang diharapkan Mas Hamdan sebagai mahasiswa untuk Wonosobo ke depan? Ya, meskipun saya bukan warga asli Wonosobo, tapi tentunya saya cukup berhutang budi dengan Wonosobo karena saya dari SMA di Wonosobo mendapat ilmu yang cukup banyak di Wonosobo, mendapat pengalaman. Jadi harapan saya di hari jadi yang ke-198 ini Wonosobo bisa lebih memperhatikan lokalitas dan potensi yang ada. Kita tahu sendiri bahwa di Wonosobo mempunyai potensi untuk pertanian lebih maju, pendidikan seharusnya menjadi hal yang lebih diutamakan, kualitas SDM, kemudian kita juga mempunyai kebudayaan yang memang di situ perlu kita kita tradisikan, kita teruskan sehingga Wonosobo mempunyai eksistensi sendiri dengan potensinya yang ada. Dan tentunya saya agak sedikit berbeda ini dengan Mas M, karena tadi Mas M berbicara kita ini sebagai mitra dengan pemerintah. Kalau bagi saya ketika untuk kepentingan masyarakat kita itu sebagai mitra, tapi ketika kebijakan pemerintah itu bertolak belakang dengan masyarakat, ya mohon maaf kita adalah musuh yang paling pertama menghadapinya. Gitu ya, dan nanti perdebatannya dilanjutkan lagi gitu luar ya. Oke, tapi bangga banget sih Riki sama Mas Hamdan ini bukan warga Wonosobo tapi pengen banget juga memajukan Wonosobo, nggak hanya mengkritik tapi nanti juga memberikan masukan yang tentunya akan membangun Wonosobo ya, Mas Hamdan ya. Oke, Mas Lutfi apa nih sebagai warga Wonosobo juga nih untuk Wonosobo yang mau berumur 168 ya.
tentunya saya ucapkan hari jadi Wonosobo yang ke 168 98 ke yang 198 dan kedepannya tentunya Wonosobo semakin lebih maju dan tentunya itu semakin lebih terbuka dalam hal informasi publik gitu. Karena apa? Karena saya hidup itu di pelosok desa yang di situ secara infrastruktur jalan ataupun bahkan sinyal ya, dengan kita hidup di zaman sekarang itu kan tidak lain soal informasi itu kan tidak jauh di soal media ya Mas. Saya hidup di situ dengan keterbatasan sinyal, maka saya berharap untuk pemerintahan Wonosobo itu kedepannya akan lebih bisa memberi informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat Wonosobo. Itu ya Sobat Citra, terima kasih. Ini untuk Mas Lutfi, Mas Hamdan dan Mas M sudah datang ke Citra FM. Semoga nanti bisa lanjut lagi ya obrolan kita di lain waktu, karena ini nanti juga bakal rutin ya Sobat Citra kita bersama PMII Wonosobo. Riki juga pokoknya seneng banget, nanti banyak hal yang mungkin bisa Riki ambil juga dari ilmu dari teman-teman juga ini mahasiswa Wonosobo ya. Oke, sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan, dan untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu Sobat Citra. Kalau kita bahas tuh banyak banget gitu ya permasalahan gitu ya. Makanya nanti ada apa namanya, ada program tersendiri Sobat Citra, yaitu Urun Rembuk Bangun Wonosobo gitu ya. Oke, terima kasih, dan akhirnya saya Riki Wibisana pamit di Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng.